Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada episode ini kita akan membahas pembagian hukum syarak. Dahulu kita sudah bahas pengertian dari hukum syarak. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembagian hukum syarak. Hukum syarak itu ada dua macam, yaitu taklifi dan wada'i. Nah, namun pada episode ini kita akan fokus dulu membahas hukum taklifi yang wajib dan sunnah. Tapi sebelum itu, mari kita lihat perbedaan antara hukum taklifi dan hukum wada'i. Hukum taklifi itu menuntut mukallaf untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya, serta memilih untuk melakukan atau tidak melakukan. Nah, jadi di sini ada sifatnya yang tuntutan yang harus atau mesti dilakukan oleh mukallaf, orang yang dibebani hukum, atau harus meninggalkannya. Serta di dalamnya juga ada tuntutan untuk memilih untuk melakukan atau tidak melakukan sama sekali. Sedangkan di dalam hukum wada'i tidak menunjukkan suatu tuntutan, hanya di dalamnya menerangkan bahwa adanya sebab, syarat atau penghalang atas terjadinya suatu hukum. Nah, ini sudah kita contohkan di episode sebelumnya tentang sebab, syarat dan penghalang. Sebab dia mencuri misalnya, sehingga menyebabkan suatu hukum baginya yaitu potong tangan. Wudhu misalnya menjadi syarat baginya untuk melaksanakan sholat. Kalau enggak wudhu, maka enggak sah sholatnya. Inilah yang menyebabkan terjadinya suatu hukum bagi mukallaf. Baik, yang kedua, pada hukum taklifi, perbedaan dengan wada'i. Pada hukum taklifi itu adanya tuntutan untuk mengerjakan atau meninggalkan itu dinilai mampu untuk dilakukan oleh mukallaf. Jadi syari' pembuat hukum Allah Subhanahu wa taala sudah menilai bahwa hal itu mampu untuk dilakukan oleh mukallaf. Nah, misalnya di sini tentang kewajiban sholat, puasa dan lain sebagainya. Kemudian di dalam hukum wada'i, sedangkan di dalam hukum wada'i ini sesuatu itu tidak harus selalu berada dalam kadar kemampuan mukallaf. Kadang ia di luar kadar kemampuannya. Misal kita contohkan sesuatu yang berada dalam kadar kemampuan mukallaf, menikah misalnya. Menikah antara dua manusia, laki-laki dan perempuan, ini menyebabkan halalnya hubungan antara mereka berdua, hubungan suami istri misalnya. Nah, jadi ada kaitannya dengan sebab, syarat atau penghalang. Kalau di dalam kadar luar kemampuan mukallaf, misalnya datangnya bulan Ramadan, nah ini menyebabkan wajibnya harus dilakukan puasa Ramadan bagi mukallaf. Kemudian masuknya waktu salat, tergelincirnya matahari menyebabkan masuknya waktu salat dan wajib untuk segera melakukan salat maghrib. Nah, inilah beberapa perbedaan yang signifikan antara hukum taklifi dan hukum wada'i. Baik, al-hukmu taklifi. Kita lihat definisi dari hukum taklifi. Ulama-ulama mendefinisikan hukum taklifi itu وهو ما يقتضي طلب الفعل أو الكف عنه أو التخيير بين الفعل والترك. Hukum taklifi, hukum yang mengandung tuntutan untuk melakukan atau meninggalkannya, atau memilih antara melakukan atau meninggalkannya. Nah, ini definisi dari hukum taklifi. Pembagian hukum taklifi ada 5. Yang pertama al-ijab. Al-ijab itu maknanya tuntutan yang harus dilakukan oleh mukallaf. Nah, perbuatan ini dinamakan dengan wajib. Nah, kita kenal dengan wajib. An-nadab. An-nadab itu tuntutan yang tidak harus, tapi di dalamnya sangat dianjurkan untuk dilakukan. Nah, sehingga perbuatan ini kita kenal dengan istilah mandub. Kemudian at-tahrim, tuntutan yang harus ditinggalkan oleh mukallaf. Nah, perbuatan ini kemudian dikenal dengan istilah haram. Kemudian al-karohah. Al-karohah, ini tuntutan yang sangat dianjurkan untuk ditinggalkan oleh mukallaf. Tuntutan yang sangat dianjurkan ditinggalkan oleh mukallaf. Perbuatan ini dinamakan dengan makruh. Nah, jadi al-karohah itu tuntutan yang harus, yang tidak harus, atau tidak bersifat paksaan untuk ditinggalkan oleh mukallaf, namun ini menjadi anjuran bagi mukallaf untuk tidak mengerjakannya. Nah,
Kemudian al-ibahah, ya. Ini sesuatu tuntutan yang sifatnya pilihan bagi mukallaf, apakah melakukan atau tidak melakukan sama sekali. Ya, jadi sifatnya kebolehan untuk memilih melakukan atau tidak melakukan. Sehingga ini perbuatannya ini dinamakan dengan mubah. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui, yang kita tahu wajib, mandub, haram, makruh dan mubah itu wajib ya apabila dilakukan berpahala, apabila ditinggalkan berdosa. Sementara mandub ya sesuatu yang apabila dikerjakan berpahala ya ditinggalkan tidak berdosa dan juga tidak berpahala. Kemudian haram, sesuatu yang apabila dikerjakan berdosa, apabila ditinggalkan berpahala. Kemudian makruh, apabila dikerjakan tidak berdosa, namun apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Kemudian terakhir yang mubah, dikerjakan ataupun dikerjakan ya tidak ada efek bagi dia, tidak ada pahala dan juga tidak ada dosa. Baik, selanjutnya hukum taklifi yang pertama, wajib. Kita lihat definisi dari wajib ya, para lughatan. Nah, secara bahasa wajib itu disebut dengan as-sakit, al-waqi, wal-hatmu, wat-tarjih. As-sakit wal-waqi itu maknanya secara harfiah maknanya jatuh. Kita bisa pahami, perlu digarisbawahi ya. Dapat kita pahami di sini jatuh di sini misalnya kita umpamakan sesuatu hal yang jatuh kepada seseorang sehingga dia terbebani. Nah, inilah disebut dengan as-sakit wal waqi, sesuatu yang dibebankan kepada mukallaf ya untuk melakukan. Kemudian al-hatmu wat tarjih. Al-hatmu itu sesuatu yang pasti, yang mesti ya dilakukan bagi mukallaf. Juga at-tarjih, kebutuhan bagi mukallaf. Ya, sifatnya kebutuhan sehingga menjadi keharusan baginya untuk melakukannya. Istilahan, secara istilah wajib itu ya para ulama mendefinisikan huwa ma talaba asy-syari'u fi'luhu ala wajhil luzumi wa rattaba ala imtithalihi al-madha wal sawaba wa ala tarkihi ma ala qudrati az-zammu wal 'iqab. Nah, wajib itu perbuatan yang harus dilakukan oleh mukallaf berdasarkan tuntutan syari'. Ya, yang konsekuensinya bagi yang mengerjakan mendapat pujian dan pahala, dan jika ditinggalkan dalam keadaan mampu, maka akan menyebabkan celaan dan siksa, dosa bagi mukallaf. Nah, inilah definisi dari wajib. Kemudian hukum taklifi yang wajib ini ya ada beberapa macam. Nah, ini kita lihat ada 4 pembagian dari hukum taklifi, macam-macam dari hukum taklifi yang wajib. Yang pertama, wajib dari segi waktu pelaksanaannya. Kemudian wajib dari segi kadarnya, wajib dari segi kandungan perintah, dan wajib dari segi subjeknya. Nah, mari kita lihat satu persatu tentang klasifikasi dari hukum wajib ini. Wajib dari segi waktu pelaksanaannya. Ini ada 2, wajib mutlak dan wajib muqayyad. Wajib mutlak itu kewajiban yang pelaksanaannya tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, wajib mutlak ya. Ya, kewajiban yang pelaksanaannya tidak dibatasi dengan waktu-waktu tertentu. Jadi boleh bebas dilakukan oleh mukallaf. Misalnya qada puasa Ramadan. Nah, ini bebas dilakukan untuk bagi mukallaf kapan saja, ya tidak ada waktu-waktu tertentu yang membatasi dia untuk melaksanakannya. Walaupun nanti kita jumpai ada beberapa ulama yang membatasi waktu tertentu, namun sebagian jumhur ulama tidak membatasi waktu-waktu tertentu itu. Kemudian kita lihat wajib muqayyad, yaitu kewajiban yang pelaksanaannya dibatasi dengan waktu tertentu. Misal puasa Ramadan. Nah, ini dibatasi hanya sebulan saja diwajibkan bagi mukallaf untuk melaksanakan puasa Ramadan. Selanjutnya, wajib dari segi kadarnya. Nah, ada wajib muhaddad dan wajib khair muhaddad. Wajib muhaddad ini kewajiban yang kadarnya sudah ditentukan bagi mukallaf. Misal kita lihat nasab zakat. Nah, ini sudah ditentukan nisab zakat
baik zakat fitrah maupun zakat mal. Kemudian wajib khair muhaddad, ya, kewajiban yang kadarnya tidak ditentukan bagi mukallaf. Nah, misal infak, sedekah, ya, ini tidak ditentukan berapa yang harus diinfakkan, berapa yang harus disedekahkan. Berikut wajib dari segi kandungan perintah, ya, wajib muayyan. Kewajiban yang sudah ditentukan tanpa ada pilihan. Jadi wajib muayyan itu syari' sudah menentukan kewajibannya itu, ya, tanpa ada pilihan-pilihan lain untuk melakukan hal yang lain kewajiban-kewajiban itu. Misal kita lihat kewajiban puasa di bulan Ramadan. Nah, ini sudah ditentukan oleh syari', wajib bagi mukallaf untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Selanjutnya wajib mukhayyar, ya. Wajib mukhayyar ini kewajiban yang tidak ditentukan, tapi boleh memilih beberapa alternatif. Nah, misal pada kafarat puasa, nah, ya, ini ada beberapa pilihan bagi mukallaf, ya, untuk melakukan kafarat puasa, ya, puasa Ramadan misalnya. Jika di dalam puasa Ramadan ada pasangan suami istri melakukan hal-hal yang dilanggar, berhubungan suami istri di siang hari misalnya, maka wajib baginya kafarat puasa. Di samping juga dia harus qada puasa, kafarat puasa. Nah, ada 3 misalnya di sini kafarat puasa bagi mukallaf, ya. Misal yang pertama, ya, memerdekakan budak. Dalam nas nanti kita lihat disebutkan itqu raqabatin mu'minah, memerdekakan seorang budak perempuan. Nah, falam yajid, fa illam yajid, jika tidak ada, maka boleh dia puasa, ya, 2 bulan berturut-turut. Fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Nah, ini pilihan bagi dia, puasa 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati, jika tidak mampu, fa it'amu sittina miskinan. Nah, maka dia boleh memberi makan orang miskin, ya, 60 orang miskin. Nah, inilah beberapa alternatif bagi orang mukallaf, kafarat puasa. Kemudian dari segi subjeknya, ya, ada wajib ain, kemudian wajib kifayah. Kita lihat wajib ain itu kewajiban yang dibebankan kepada setiap mukallaf tanpa terkecuali. Nah, ini wajib bagi setiap mukallaf, wajib ain namanya. Misal salat 5 waktu. Kemudian wajib kifayah, kewajiban yang dibebankan kepada sebagian mukallaf. Jika hanya sebagian yang melaksanakannya, maka kewajiban itu sudah dianggap terpenuhi. Di sini wajib kifayah yang sifatnya hanya diwajibkan kepada sebagian mukallaf, tidak semuanya. Nah, jadi jika sebagian sudah melaksanakan, maka tidak ada kewajiban bagi lain untuk melaksanakan. Sudah dianggap semua sudah melaksanakan. Tapi di sini yang perlu digarisbawahi, jika satu pun tidak ada yang mengerjakan, maka wajib terkena semuanya dosa bagi semua masyarakat itu misalnya. Jadi memang harus ada sebagian atau satu saja yang mengerjakan kewajiban kifayah itu. Misal salat jenazah. Baik, selanjutnya kita sudah selesai, kita lihat pada sunnah al-mandub. Lughatan, secara bahasa, at-tarjih wan nadab wan du'a, ya, anjuran, seruan atau ajakan bagi mukallaf. Nah, secara istilahan, huwa ma talaba syari'u fi'luhu min khairi ilzamin wa rattaba ala imtisalihi al-madha was-sawaba wa laysa ala tarkihi az-zammu wa iqabu wa qad yalhaquhu al-lawm wa iqab ala tarki ba'di anwa'il mandub. Nah, perbuatan yang dituntut oleh syari' untuk dikerjakan yang sifatnya bukan keharusan, yang mengerjakan mendapat pujian dan pahala, dan yang meninggalkan tidak mendapat celaan dan siksa. Tapi dalam beberapa perkara sunnah, mukallaf mendapat kerugian dan celaan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Memang sesuatu yang sunnah itu tidak bersifat keharusan walaupun dia tuntutan, tapi dia sangat dianjurkan. Sehingga apabila sering ditinggalkan, maka akan menyebabkan kerugian dan celaan bagi mukallaf itu sendiri. Nah, was-sunnatu yusamma aidan. Sunnah itu dinamakan juga al-mustahab.
فالنافلة والتطوع والفضيلة. سمي بالمستحب, dinamakan dengan mustahab, لأن الشارع يحبه, karena syari' Allah Subhanahu wa taala menyukai perbuatan itu. Wa bin nafli aw bin nafilah li'annahu zaidun 'alal fardi wa yazidu fis sawabi. Nah, dinamakan juga dengan nafil atau nafilah karena sunnah itu adalah sebagai tambahan atas yang fardu dan tambahan untuk pahala bagi mukallaf. Wa bit tatawwu'i li'anna fa'ilahu ya'ti bihi tabarruan. Nah, dinamakan dengan tatawwu karena ya mukallaf melakukannya dengan sukarela. Wa fadilah li'anna fi'lahu yafdulu tarku. Nah, dinamakan dengan fadilah karena ya perbuatannya itu lebih baik dilakukan daripada ditinggalkan. Inilah beberapa istilah nama-nama dari as-sunnah. Baik, hukum taklifi, sunnah. Yang sunnah itu mempunyai 3 tingkatan. Yang pertama muakkadah, kemudian yang kedua khair muakkadah, dan yang ketiga zawaid. Nah, jadi ada sunnah itu yang sifatnya muakkadah, ya dianjurkan, khair muakkadah yang tidak dianjurkan, kemudian yang zawaid, sunnah yang kebiasaan, sifatnya kebiasaan, tambahan-tambahan amal bagi Rasulullah. Nah, ini kita lihat sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan sebab Nabi SAW sering melakukannya dan jarang meninggalkannya. Misal, salat sunnah fajar itu merupakan sunnah muakkad yang selalu dikerjakan oleh Nabi SAW. Kemudian sunnah yang khair muakkadah, yaitu sunnah yang tidak begitu dianjurkan sebab Nabi tidak sering melakukannya. Misal, salat qabliyah zuhur sebanyak 4 rakaat. Terakhir yang zawaid, sunnah zawaid, yaitu sunnah dengan mengikuti kebiasaan sehari-hari Nabi SAW sebagai manusia biasa. Nah, misalnya cara makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Nah, jadi sesuatu hal yang kebiasaan-kebiasaan Nabi di luar dari praktek amal ibadah itu disebut dengan sunnah zawaid, atau kenal disebut juga dengan sunnah fadilah atau sunnah adab baginda Nabi SAW. Nah, inilah tingkatan-tingkatan dari sunnah, ya. Demikian, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.